sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan hari ini kita bakal pakai materi pergelaran musik. Jadi minggu kemarin kita udah belajar tentang bagaimana cara kita membuat musik, dan kebetulan kita udah bisa langsung lanjut ke pergelaran musik. Tapi sebelum itu gue mau nanya ke kalian, kalian pernah kan nonton konser? Pernah. Pernah kan? Sebelum adanya konser itu, sebelum dibuatnya konser itu, ada tahap-tahapannya gimana? Kalian tahu nggak? Sebelum buat konser, tahap-tahapannya gimana? Apa yang harus dilakukan sebelum buat acara, sebuah acara? Aturan-aturan aja pembuatan panitia. Ya, terus Latihan nggak Pak? latihan. Oke. Terus Konsep. konsep, Judul. judul acara. Berarti pada intinya kan ada sebuah konser itu kan nggak langsung instan kan, berarti ada tahapan-tahapan yang harus dilalui ya. Udah disebutin tadi pembuatan susunan panitia, konsep acara, bentuk acaranya seperti apa yang mau disajikan kan. Kita bisa lihat judul besarnya sebuah pergelaran, berarti itu bentuknya adalah kita menampilkan sebuah hasil, sebuah proyek, sesuatu yang bisa dinikmati untuk semua orang kan. Inti dari materi ini yaitu gimana caranya kita mempersiapkan sebuah konser. Kita sebetulnya konser ya, padahal sebetulnya kan konser itu nggak cuma konser musik aja, kayak ada pergelaran tari segala macam gitu. Itu sebetulnya sama aja, apapun kayak kita membuat pameran segala macam itu ya tetap aja harus ada susunan panitianya. Cuman kita fokusnya sekarang ke musik. Gue ingin nanya dulu ke kalian, pendapat kalian mengenai pergelaran musik ini. Kalian pernah nggak berproses untuk acara-acara musik gitu? Siapa aja? Belum pernah. Selain musik, apa? Acara sekolah. Apa sebelum dibuat acara di sekolah itu ngapain dulu? Tadi kan udah disebutin tuh. Tentuin konsep dulu. Habis itu nyusun panitia. Ya. Nah, ini kan ada yang pertama pimpinan produksi. Ini strukturnya ya. Pimpinan produksi. Pimpinan produksi itu yang memimpin semua susunan kepanitiaan, baik itu dari kayak stage manager, penata panggung, rias, cahaya, terus ada juga dokumentasi, publikasi, ada ticketing dan sebagainya. Nah, pimpinan produksi itu yang menanggung jawab semua dari susunan-susunan tersebut. Jadi untuk segala sesuatu yang akan terjadi dan apa yang bakal dilakukan, semuanya itu bertanggung jawab pimpinan produksi. Nah, ada selanjutnya stage manager. Stage manager itu orang yang bertugas untuk mengkoordinasi seluruh kegiatan panggung, kayak contohnya menanggung jawab semua yang ada di atas panggung, terutama penampil, kayak rudutan-rudutan acara yang bakal dilakukan. Itu stage manager yang mengkoordinasi semua itu. Terus ada penata panggung, dia bertugas mendesain panggung, ya kayak artistik, kayak di sekolah ini kan. Di sekolah ini kan sering tuh kita pentas segala macam. Ada, kalau kita nyebutnya kan divisinya artistik, penata panggung itulah. Jadi untuk dekorasi semuanya itu yang ngurusin penata panggung. Nah, selanjutnya dari busana, coba bacain. Siapa yang bacain? Siapa? Rias dan busana itu adalah orang yang bertanggung jawab merancang penampilan para penyaji dari sisi rias maupun busana disesuaikan dengan kebutuhan tema dari pagelaran
dari pergelaran serta materi lagu yang disajikan. Jadi Rias dan Busana ini bertanggung jawab merancang apa tadi sisi Rias dan Busananya. Jadi itu kan harus sesuai sama apa yang mau dipertontonkan untuk disajikan. Ada penata suara, apa sih penata suara? Coba kamu. Penata suara. Penata suara itu yang bertanggung jawab dalam sistem itu nggak sih? Sistem tersebut. Berarti untuk penanggung jawab sound system ya. Ya. Sistem disebutnya bertanggung jawab penuh pada sistem tata suara dalam penyajian yang menjadi elemen dalam musik sebagai audio. Yes. Nah, terus ada penata cahaya. Apa sih penata cahaya? Coba yang belakang. Siapa kamu namanya? Penata cahaya bertugas dalam masalah pencahayaan, bertanggung jawab dengan kendali dan sumber dayanya serta atau artistik pencahayaannya. Nah, kira-kira ada nggak hubungannya sama penata panggung yang tadi? Ketika dari dua aspek itu salah satunya nggak ada, kira-kira ada yang kurang nggak? Ya, ada. Misal ada lightingnya tapi nggak ada ya tata panggungnya. Kira-kira aneh nggak? Kenapa anehnya? Berarti sama-sama membutuhkan kan? Ketika nggak ada dekorasinya ya kita nggak bisa ngasih tahu oh ini konsep dari acara ini seperti ini. Nah itu diwakilkan melalui visualnya dari dekorasinya. Nah, ketika ada penampil yang punya konsep yang disajikan harus didukung melalui cahaya juga kan, itu harus penting juga kan, kayak misal contoh kita ambil contoh dari teater. Nah, ketika dia harus ada adegan solo yang harus lighting satu biji, itu kan penting sih, cahaya itu penting sih untuk ya cahaya cuma ada di satu titik itu tata cahaya yang kedua. Nah, selanjutnya ada sekretaris produksi, ada yang bisa nyebutin nggak? Coba bacain deh. Kamu Sekretaris produksi bertugas untuk mengurus persuratan, proposal, pergelaran, dan partisi materi musik. ya, intinya sekretaris itu yang ngurusin segala istilahnya surat menyurat lah ya kan? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Bawah? Ya, oke. Nah, apa tadi sekretaris itu? Surat menyurat. Pokoknya segala bentuk yang istilahnya harus ada tanda apa hitam di atas putih, itu tugasnya sekretaris. Nah, untuk bendahara itu sering sukanya milihnya bendahara sih. Apa tugas bendahara itu? Di siapa? Ya, yang manajemen keuangan, yang bertanggung jawab pada semua hal yang berhubungan dengan keuangan, pembiayaan dan administrasi serta pelaporan. Jadi segala pengeluaran, pemasukan, semua yang mendata itu bendahara dan bertanggung jawab atas semua segala bentuk finansial yang digunakan dalam suatu acara yang dilaksanakan. Terus selanjutnya ada dokumentasi. Apa dokumentasi tugasnya? Tugasnya mengabadikan Momen apa itu? Oh ya. Nah, ketika nggak ada dokumentasi, kalian ada nggak sih yang kurang? Ketika kalian apa? Kenangan. Berarti pentingnya dokumentasi itu untuk hal yang berkepanjangan, nanti kita bisa lihat lagi kan, kita bisa ulas lagi. Oh ini loh, ini gue pernah tampil di sini nih. Nanti ada publikasi. Apa tugas publikasi? Publikasi bertugas untuk merancang ke berbagai media agar kabar tentang penggelaran dapat tersebar dan diterima dengan baik oleh masyarakat.
Jadi intinya publikasi itu kan yang menyebarluaskan agar semua orang itu tahu, oh kita ini mau ngadain loh, ngadain sesuatu, kita mau ada konser musik loh, kita mau ada ujian loh. Nah itu tugas publikasi untuk memberitahukan, menginformasikan kepada semua orang bahwasanya kita akan melaksanakan acara. Jadi untuk ramai atau enggaknya sebuah acara, publikasi sangat berpengaruh untuk itu. Yang terakhir ada house manager. Apa house manager? Ya, house manager itu sebagai penata layanan publik yang diberikan mulai dari kayak caranya tiketing. Apa sih gunanya tiketing? Kan bentuk acara itu kan ada yang umum dan ada yang VIP. Kayak VIP itu kan kita harus ada tanda jadi nih, oh kita ini mau nonton ini loh. Jadi untuk sebuah pertanggungjawaban bahwasanya kita memang betul-betul penonton di acara tersebut. Nah itu yang menanggung-jawabi house manager. Dari semua struktur yang udah kita ulik barusan, menurut kalian ketika ada sebuah acara yang enggak ada struktur seperti ini, apa yang bakal terjadi? Acaranya tidak berjalan. Ya, itu satu konser, terus satu lagi apa? Kurang sempurna. Kurang sempurna. Terus yang sempurna kayak apa? Hanya musik yang sempurna. Tidak ada yang Sempurna kalau udah di surga. Enggak ya? Nah, jadi ya itu tadi betul yang kalian sebutnya itu betul. Segala sesuatu harus ada strukturnya, harus ada bagian-bagiannya. Apabila dari elemen-elemen tersebut tidak ada yang kita bagi atau kita tugaskan setiap individunya masing-masing, karena kan dari pembagian tersebut kan punya bidangnya tersendiri, punya keahliannya masing-masing. Nah, ketika hal itu nggak kita manage atau kita nggak atur dengan baik, ya maka nggak ada tujuan tercapainya. Ini kita mau ngapain gitu kan? Mau ngapain ya acara? Ya hancur. Apa yang mau kita buat ketika nggak ada strukturnya? Nah, itu kita sebagai orang seni, terutama di musik, patut untuk tahu gimana cara kita memanajemen sebuah acara. Jadi kita ya nggak cuma jadi artis doang di atas panggung kan, berarti kita harus tahu di belakang panggung. Kira-kira dari materi yang udah disampaikan, menurut kalian seberapa penting untuk Jalannya suatu acara. ya kan? Kenapa Bapak ulang terus pertanyaan itu untuk biar kalian tuh tertanam gitu loh, kayak ya ini penting itu kan, benar-benar penting. Nah, Bapak nggak akan ngasih tugas ke kalian karena ini hanya sebagai istilahnya pemberian materi yang dasar untuk kalian buat sebuah acara. Untuk pertemuan selanjutnya atau di tugas akhir kalian nanti bakal membuat sebuah acara. Nah ini dasar untuk kalian membuat sebuah acara. Jadi kalian udah tahu, tinggal kalian mengimplementasikan, kalian tinggal merealisasikan ini dengan baik. Gimana caranya kalian berkelompok dengan teman-teman kalian untuk siapa yang bakal menjadi bagian-bagian tersebut. Mungkin itu saja dari Bapak. Apakah ada pertanyaan? Cukup. Serius. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan selanjutnya. Nggak ada tugas. Nanti materi selanjutnya bakal Bapak sampaikan lewat grup WA ya. Punya HP semua kan? Oke, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi